366 peningkatan kekayaan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Selain layanan penjualan barang, Bank Galaksi Semesta kita juga memiliki layanan pembelian barang, namun harga pembelian kita didasarkan pada harga normal. Suara robot perempuan itu jelas dan tegas, dia tersenyum dan sangat hormat. Saya memilih layanan penjualan barang, kata Luo Feng. Meskipun layanan penjualan memerlukan biaya komisi 1/1000, harga jualnya biasanya tidak buruk, bahkan memberikan komisi pun masih jauh melebihi harga beli awal bank. Di sampingnya ada Babata yang berpengalaman dan berpengetahuan, memastikan Luo Feng tidak akan mengalami kerugian. Ini adalah 48 barang yang harus saya jual. Luo Feng dengan cepat memproses melalui AI Babatanya, menyampaikan informasi terperinci tentang 48 harta karun itu kepada AI perempuan itu. 48 barang, Bank Galaksi Semesta kita dapat segera mulai mengirim dan menjual melalui jagat maya. AI perempuan itu tersenyum, tolong konfirmasi, lokasi 48 barang ini dan waktu transfer ke bank kita. Sektor Bintang Ganwu, Medan Bintang Gunung Naga Hitam, Bintang Bailan Bima Sakti. Luo Feng melaporkan rincian dan waktunya. Waktunya 8 hari dari sekarang, setelah ia mencapai Bintang Bailan. Waktu dan lokasi sudah dikonfirmasi. AI perempuan itu tersenyum, silakan tanda tangani formulir pelepasan penjualan. Sebuah kontrak melayang di hadapan Luo Feng. Kontrak itu sangat terperinci, termasuk tanggung jawab dan kewajiban kedua belah pihak, beserta denda pelanggaran, del. Di formulir pelepasan penjualan telah dilengkapi. AI perempuan itu tersenyum, klien bintang 5 yang terhormat, apakah ada hal lain yang dapat saya bantu? Tidak ada. Luo Feng tertawa sambil berdiri dan berbalik ke arah pintu masuk, segera pergi. Gemuruh, ruangan mewah itu segera menghilang dan kembali ke bilik layanan mandiri aslinya. Klien bintang 5, sebagai klien paling mutlak dan penting dari Bank Galaksi Alam Semesta, bank telah menyediakan banyak hak istimewa dan layanan yang tersedia hanya untuk mereka. Namun, karena itu adalah layanan, mereka juga memerlukan uang. Namun di alam semesta, jika seseorang tidak memiliki rute yang tepat, bahkan jika seseorang memiliki uang, seseorang tidak dapat melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, menjual 48 harta karun ini, jika dia mencoba menjualnya di medan bintang Gunung Naga Hitam, itu hanya akan mengakibatkan kekacauan. Namun melalui Bank Galaksi Alam Semesta, dia bisa menjualnya di banyak negara alam semesta besar tanpa menimbulkan keributan untuk dirinya sendiri. 48 harta karun, itu hanya bisa mencapai 10 atau 20% dari seluruh kekayaan penguasa sektor Kabu, namun penguasa sektor Kabu, dibandingkan dengan penguasa planet Yunmo, sangat miskin. Setelah 7 bulan, Luo Feng dan saudara-saudaranya kembali ke bintang Bailan, planet kehidupan yang sangat dekat dengan bumi. Luo Feng dan kelompoknya menghabiskan 3 bulan di dalam dunia guntur. Di dunia dalam dunia, pertama menggali kristal alam semesta dan kemudian batu guntur selama sebulan. Setelah itu, mereka bertarung selama 1,5 bulan lagi. Termasuk waktu kembali ke bintang Changlan dari dunia dalam dunia dan kemudian dari bintang Changlan ke bumi. Totalnya sekitar 7 bulan. Tahun 2063, pertengahan April, Luo Feng meninggalkan bumi. Waktu Tiongkok, tahun 2063 tanggal 16 November pukul 1.16 siang, sebuah kapal alam semesta memasuki bintang Bailan. Di dalam ruang kendali kapal, Luo Feng dan saudara-saudaranya mengamati gudang di bawah. Di depan gudang ada kapal alam semesta yang indah dan elok dengan logo Bank Galaksi Alam Semesta, bentuknya ramping dan memancarkan perasaan yang tak tertandingi. Tirdi, transaksi dengan harta karun itu, sesederhana itu. Dewa Petir melihat kapal di bawah. Benar, sesederhana itu, aku. Hanya perlu menyerahkan harta karun itu kepada mereka dan selesai. Luo Feng tersenyum. Mereka tidak akan membunuh dan merampok. Dewa Petir menatap kapal di bawahnya dengan gelisah. Haha, Luo Feng tertawa, saudara kedua, ini adalah Bank Galaksi Alam Semesta, dan kau telah melihat kapal itu adalah kapal kelas 3. Ini melambangkan kekayaan yang luar biasa. Bagi entitas seperti Bank Galaksi Alam Semesta, Bank Alam Semesta pertama, 2 bank super besar ini, mereka paling menekankan kepercayaan. Bahkan dengan barang-barang yang harganya ribuan dan puluhan ribu kali lebih mahal dari 48 harta karun kita, mereka bahkan tidak akan berkedip sedikitpun. Jangan picik. Terlebih lagi, ketika aku membuat kesepakatan,
seluruh kejadian akan direkam oleh sistem AI bank, para pekerja bank itu tidak akan berani membunuh dan merampok kita. Luo Feng tersenyum, saat mereka berani mengkhianati kita, mereka akan langsung meledak. Selama percakapan mereka, kapal itu mendarat di permukaan. Hua, pintu kabin terbuka, Luo Feng, Hong, Dewa Petir, dan Ao Gu melompat keluar, langsung terbang lurus ke arah kapal yang tampak seperti mimpi itu. Pintu di kapal yang ramping itu terbuka dan 3 pria berseragam bank galaksi alam semesta berdiri di sana. Salah satunya adalah penguasa domain, 2 lainnya juga berada di level alam semesta. Tuan, tolong berikan barang-barang Anda kepada saya. Penguasa domain itu tersenyum rendah hati dan penuh hormat, meskipun dia dapat dengan mudah melihat bahwa yang ada di hadapannya hanyalah level bintang. Namun, level transaksi ini sangat tinggi, dan setiap gerakan yang dia lakukan direkam oleh sistem AI bank, oleh karena itu dia harus bertindak sesuai dengan permintaan bank, rendah hati dan penuh rasa hormat, dan dia harus tersenyum. Ini barang-barangnya. Luo Feng menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Sebuah sinar cahaya kabur yang indah melesat keluar dari kapal alam semesta ke cincin penyimpanan. Dalam sedetik, sebuah suara bergema, barang dikonfirmasi. Tuan, transaksinya berhasil. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap Bank Galaksi Alam Semesta. Penguasa domain itu membungkuk sedikit, wajahnya sedikit berkedut. Seorang penguasa domain membungkuk ke beberapa tingkat bintang. Haha, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu, kami akan pergi. Luo Feng tertawa dan berbalik untuk pergi. Penguasa domain dan 2 tingkat alam semesta kembali ke kapal mereka. Di dalam kapal, ekspresi mereka aneh dan bingung. Sebenarnya ada beberapa level bintang yang berurusan dengan kita, sungguh lelucon. Kita bahkan harus membungkuk kepada mereka sebelumnya. Sungguh tidak nyaman, 2 level alam semesta sangat tidak puas. Penguasa domain di samping mereka mengerutkan alis hijaunya. Tingkat layanan kami sangat tinggi, biasanya kami berurusan dengan makhluk abadi. Kadang-kadang kami berurusan dengan penguasa sektor. Kali ini kami benar-benar berurusan dengan beberapa pang level bintang, namun mereka mungkin berasal dari beberapa keluarga yang sangat besar atau bahkan pengikut dari suatu kekuatan super. 2 level alam semesta lainnya mengangguk. Benar, transaksi tim mereka biasanya dengan pelanggan yang levelnya jauh lebih tinggi. Semua klien bintang 4 atau bintang 5, dan dalam keadaan normal, klien bintang 4 biasanya adalah penguasa sektor yang abadi atau beruntung yang mendapatkan rejeki nomplok. Adapun klien bintang 5, mereka tidak diragukan lagi adalah makhluk super kuat yang dapat dengan mudah mengguncang dan menggetarkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Merengek tentang hal itu sebentar tidak apa-apa, tetapi jangan pernah mengungkapkan sedikit pun informasi tentang klien, jika tidak, kita akan ditangani oleh bank, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tuan domain berambut hijau berseru. Baik, Tuan, 2 level alam. Semesta mematuhinya. Setelah Luo Feng dan timnya menyelesaikan transaksi di bintang Bailan, mereka duduk di kapal alam semesta dan pergi, terlibat dalam perjalanan alam semesta menuju rumah mereka, bumi. Di dalam ruang kendali, hahaha, seorang penguasa domain membungkuk kepada kita. Dewa Petir tertawa puas. Tidak bisa dipercaya, seru Hong. Kakak pertama dan kedua, Luo Feng tertawa sambil menatap mereka. Uangnya sudah ditransfer ke rekeningku, semuanya sesuai dengan perjanjian distribusi lama kita. Berhenti, Dewa Petir menggelengkan kepalanya, aku tidak menginginkannya, kau memberiku 5 set teknik petir, hanya untuk mendapatkan itu menghabiskan sejumlah besar batu petir, sekitar 20% dari seluruh stok kita. Terlebih lagi di dalam set itu bahkan ada ai hidup, Wutua, yang memungkinkanku mendapatkan warisan dari penguasa sektor Kabu. Secara akurat, aku telah mendapatkan penghasilan terbesar. Jangan berikan aku apapun. Sungguh beruntung bisa mendapatkan warisan penguasa sektor Kabu. Hong tersenyum, penguasa sektor itu pasti telah menyiapkan segalanya untuknya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia sendiri telah memperoleh warisan dari gurunya, dibagi menjadi 3 akun berbeda. Apa yang diperoleh saudara keduanya seharusnya tidak terlalu jauh. Kakak laki-laki, Luo Feng menatap Hong. Aku punya cukup uang, jika kau ingin memberiku sesuatu, berikan aku buah kehidupan lain kali. Hong berkata, 1 buah kehidupan akan menjadi sekitar 20%. Buah kehidupan, Luo Feng mengangguk. Buah kehidupan, meskipun di dalam dunia itu di dalam dunia, dibutuhkan total 800.000 batu guntur. Namun dalam kenyataan di luar, sulit untuk membeli 1 pun jika seseorang menginginkannya.
dan jika seseorang memperolehnya, harganya sangat mengejutkan, 20% yang diperolehnya mungkin tidak akan cukup. Baiklah, Luo Feng mengangguk, kalau begitu aku akan memasuki jaringan alam semesta virtual terlebih dahulu. Alam semesta virtual, Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9. Ruang kerja Luo Feng, sebuah layar ada di hadapannya. Begitu banyak pesan. Luo Feng duduk di kursi, membuka pesan pertama. Klien yang terhormat, apa kabar? Akun Anda bersama kami baru saja menerima 1,123 triliun dolar alam semesta. Akun Anda telah melewati ambang batas 10 unit elemen campuran. Satu elemen campuran adalah penyebut tertinggi. Setiap elemen campuran setara dengan 1 triliun dolar alam semesta secara otomatis naik ke akun bintang 3. Anda juga secara otomatis naik menjadi klien bintang 3 kami yang terhormat. Sebagai klien bintang 3, Anda memiliki beberapa hak istimewa khusus. Bagian bawah email menampilkan hak istimewa khusus dan penjelasannya. Bank Galaksi Semesta, email pertama, adalah email transfer yang sangat besar. Lebih dari 11 triliun. Luo Feng melihat dan menahan napas, 11 triliun dolar alam semesta, konsep apa itu? Biasanya di dalam alam semesta, satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar, 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kekaisaran manapun hanya akan menerima satu galaksi. Tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa di antaranya tidaklah sulit, 11 triliun dolar alam semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu pasti sebanding dengan tingkat kekayaan penguasa sektor. Di dalam alam semesta, bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada dua, satu adalah kristal alam semesta, dolar alam semesta. Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan dibentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh makhluk abadi dan kekuatannya dari sumber asal alam semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar alam semesta berfungsi sebagai mata uang. Lebih dalam pasar dan transaksi, sedangkan untuk dolar makhluk abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal makhluk abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng. Sedangkan untuk unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya seekor udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, kata babata, bekerjalah dan berlatihlah dengan giat, saat kau mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 milik gurumu, kau akan menjadi kaya. Kalau begitu, saya akan masuk ke jaringan jagat maya terlebih dahulu. Jagat maya, Teluk Bintang 9 di Pulau Black Dragon Mountain. Ruang kerja Luo Feng, ada layar di depannya. Begitu banyak pesan, Luo Feng duduk di kursi, membuka pesan pertama. Klien yang terhormat, apa kabar? Akun Anda bersama kami baru saja menerima 1,123 triliun dolar jagat maya. Akun Anda telah melewati ambang batas 10 unit elemen campuran. Satu elemen campuran adalah penyebut tertinggi. Setiap elemen campuran setara dengan 1 triliun dolar jagat maya secara otomatis naik ke akun bintang 3. Anda juga secara otomatis naik menjadi klien bintang 3 kami yang terhormat. Sebagai klien bintang 3, Anda memiliki beberapa hak istimewa khusus. Bagian bawah email menampilkan hak istimewa khusus dan penjelasannya. Bank Galaksi Jagat Maya, email pertama, adalah email transfer yang sangat besar. Lebih dari 11 triliun. Luo Feng melihat dan menahan napas, 11 triliun dolar jagat maya, konsep apa itu? Biasanya di jagat maya, satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar, 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kekaisaran manapun hanya akan menerima satu galaksi, tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa di antaranya tidaklah sulit, 11 triliun dolar alam semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu pasti sebanding dengan tingkat kekayaan seorang penguasa sektor. Di dalam alam semesta, bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada dua, satu adalah kristal alam semesta, dolar alam semesta.
Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan dibentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh makhluk abadi dan kekuatannya dari sumber asal alam semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar alam semesta berfungsi sebagai mata uang lebih dalam pasar dan transaksi, sedangkan untuk dolar makhluk abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal makhluk abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng, sedangkan untuk unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya seekor udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, kata Babata, bekerjalah dan berlatihlah dengan giat, saat kau mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 milik gurumu, kau akan menjadi kaya. Kalau begitu, saya akan masuk ke jaringan jagat maya terlebih dahulu. Jagat maya, Teluk Bintang 9 di Pulau Black Dragon Mountain. Ruang kerja Luo Feng, ada layar di depannya. Begitu banyak pesan. Luo Feng duduk di kursi, membuka pesan pertama. Klien yang terhormat, apa kabar? Akun Anda bersama kami baru saja menerima 1,123 triliun dolar jagat maya. Akun Anda telah melewati ambang batas 10 unit elemen campuran. Satu elemen campuran adalah penyebut tertinggi. Setiap elemen campuran setara dengan 1 triliun dolar jagat maya secara otomatis naik ke akun bintang 3. Anda juga secara otomatis naik menjadi klien bintang 3 kami yang terhormat. Sebagai klien bintang 3, Anda memiliki beberapa hak istimewa khusus. Bagian bawah email menampilkan hak istimewa khusus dan penjelasannya. Bank Galaksi Jagat Maya, email pertama, adalah email transfer yang sangat besar. Lebih dari 11 triliun. Luo Feng melihat dan menahan napas. 11 triliun dolar jagat maya, konsep apa itu? Biasanya di jagat maya, satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar, 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kekaisaran manapun hanya akan menerima satu galaksi. Tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa di antaranya tidaklah sulit. 11 triliun dolar alam semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu pasti sebanding dengan tingkat kekayaan seorang penguasa sektor. Di dalam alam semesta, bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada dua. Satu adalah kristal alam semesta, dolar alam semesta. Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan dibentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh makhluk abadi dan kekuatannya dari sumber asal alam semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar alam semesta berfungsi sebagai mata uang lebih dalam pasar dan transaksi, sedangkan untuk dolar makhluk abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal makhluk abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng, sedangkan untuk unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya seekor udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, kata Babata, bekerjalah dan berlatihlah dengan giat, saat kau mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 milik gurumu, kau akan menjadi kaya, apa kabar? Akun Anda bersama kami baru saja menerima 1,123 triliun dolar semesta. Akun Anda telah melewati ambang batas 10 unit elemen campuran. Satu elemen campuran adalah penyebut tertinggi. Setiap elemen campuran setara dengan 1 triliun dolar semesta secara otomatis naik ke akun bintang 3. Anda juga secara otomatis naik menjadi klien bintang 3 kami yang terhormat. Sebagai klien bintang 3, Anda memiliki beberapa hak istimewa. Bagian bawah email menampilkan hak istimewa dan penjelasannya. Bank Galaksi Semesta, email pertama, adalah email transfer yang sangat besar.
Lebih dari 11 triliun. Luo Feng melihat dan menahan napas. 11 triliun dolar semesta. Konsep apa itu? Biasanya di dalam semesta, satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar, 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kekaisaran manapun hanya akan menerima satu galaksi, tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa di antaranya tidaklah sulit. 11 triliun dolar semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu jelas sebanding dengan tingkat kekayaan penguasa sektor. Di dalam semesta, bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada dua. Satu adalah kristal semesta, dolar semesta. Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan terbentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh keabadian dan kekuatannya sumber asal-usul alam semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar alam semesta lebih berfungsi sebagai mata uang di pasar dan transaksi, sedangkan untuk dolar abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng, sedangkan untuk unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, Babata berkata, bekerja dan berlatihlah dengan keras, saat Anda mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 guru Anda akan menjadi kaya, apa kabar? Akun Anda bersama kami baru saja menerima 1,123 triliun dolar semesta. Akun Anda telah melewati ambang batas 10 unit elemen campuran. Satu elemen campuran adalah penyebut tertinggi. Setiap elemen campuran setara dengan 1 triliun dolar semesta secara otomatis naik ke akun bintang 3. Anda juga secara otomatis naik menjadi klien bintang 3 kami yang terhormat. Sebagai klien bintang 3, Anda memiliki beberapa hak istimewa. Bagian bawah email menampilkan hak istimewa dan penjelasannya. Bank Galaksi Semesta, email pertama, adalah email transfer yang sangat besar. Lebih dari 11 triliun. Luo Feng melihat dan menahan napas. 11 triliun dolar semesta. Konsep apa itu? Biasanya di dalam semesta, satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar, 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kekaisaran manapun hanya akan menerima satu galaksi. Tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa di antaranya tidaklah sulit. 11 triliun dolar semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu jelas sebanding dengan tingkat kekayaan penguasa sektor. Di dalam semesta, bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada dua. Satu adalah kristal semesta, dolar semesta. Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan terbentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh keabadian dan kekuatannya sumber asal-usul alam semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar alam semesta lebih berfungsi sebagai mata uang di pasar dan transaksi, sedangkan untuk dolar abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng, sedangkan untuk unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, Babata berkata, bekerja dan berlatihlah. Dengan keras, saat Anda mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 guru Anda akan menjadi kaya. Bank Galaksi Semesta, email pertama, adalah email transfer yang sangat besar. Lebih dari 11 triliun. Luo Feng melihat dan menahan napas. 11 triliun dolar semesta, konsep apa itu? Biasanya di dalam semesta,
satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar, 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kekaisaran manapun hanya akan menerima satu galaksi. Tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa di antaranya tidaklah sulit. 11 triliun dolar semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu jelas sebanding dengan tingkat kekayaan penguasa sektor di dalam semesta. Bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada dua, satu adalah kristal semesta, dolar semesta. Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan terbentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh keabadian dan kekuatannya dari sumber asal semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar semesta bekerja sebagai mata uang lebih dalam pasar dan transaksi, seperti untuk dolar abadi. Mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng, adapun, unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat. Sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, Babata berkata, bekerja dan berlatihlah dengan keras. Ketika Anda mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 guru Anda akan menjadi kaya. Bank Galaksi Semesta, email pertama, adalah email transfer yang sangat besar. Lebih dari 11 triliun, Luo Feng melihat dan menahan napas, 11 triliun dolar semesta, konsep apa itu? Biasanya di dalam semesta, satu galaksi bernilai sekitar 100 miliar, 1 triliun. Dengan kata lain, kekayaan Luo Feng setara dengan sekitar puluhan galaksi. Dan seorang penguasa sektor yang biasanya bergabung dengan kekaisaran manapun hanya akan menerima satu galaksi. Tentu saja selama mereka bekerja keras, mendapatkan beberapa di antaranya tidaklah sulit. 11 triliun dolar semesta, setara dengan puluhan galaksi. Itu jelas sebanding dengan tingkat kekayaan penguasa sektor di dalam semesta. Bentuk mata uang yang sebenarnya terutama ada dua, satu adalah kristal semesta, dolar semesta. Ini adalah kristal energi yang dipadatkan oleh kekuatan penguasa sektor dan terbentuk. Yang lainnya adalah kristal abadi, dolar abadi. Ini adalah kristal energi khusus yang dipadatkan oleh keabadian dan kekuatannya dari sumber asal semesta, mereka bahkan lebih berharga. Namun, dolar semesta bekerja sebagai mata uang lebih dalam pasar dan transaksi, seperti untuk dolar abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng, adapun, unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya. Babata berkata, bekerja dan berlatihlah dengan keras. Ketika Anda mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 guru Anda akan menjadi kaya. Dolar alam semesta lebih banyak berfungsi sebagai mata uang di pasar dan transaksi, sedangkan untuk dolar abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal abadi mereka. Suara babata bergema di benak Luo Feng, sedangkan untuk unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, Babata berkata, bekerja dan berlatihlah dengan keras. Saat Anda mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 guru Anda akan menjadi kaya.
Dolar alam semesta lebih banyak berfungsi sebagai mata uang di pasar dan transaksi, sedangkan untuk dolar abadi, mereka digunakan dalam peralatan perang dan pertempuran, tidak peduli ras manusia mana, atau ras lain, mereka semua tidak mau menjual kristal abadi mereka. Suara Babata bergema di benak Luo Feng, sedangkan untuk unit elemen campuran, itu adalah jumlah besar yang sering digunakan oleh negara adidaya selama transaksi mereka. Luo Feng mengedipkan matanya dengan keras. Dalam sekejap mata dia tiba-tiba menjadi orang kaya yang mampu memiliki puluhan galaksi. Jangan bersemangat, sedikit kekayaan ini tidak berarti banyak di alam semesta yang luas. Anda hanya klien bintang 3. Di alam semesta yang luas, Anda hanya udang kecil, beberapa puluh galaksi. Cukup kaya, Babata berkata, bekerja dan berlatihlah dengan keras. Saat Anda mencapai penguasa domain dan mewarisi akun bintang 5 guru Anda akan menjadi kaya. Baiklah, aku hanya seekor udang kecil. Luo Feng tersenyum, menatap layar. Termasuk surat yang sedang dilihatnya, ada total 7 pesan, yang 5 berasal dari Bank Galaksi Semesta, yang ke-6 dari perusahaan semesta virtual, yang ke-7 dari Battle Axe Coliseum, di. Luo Feng mengetuk layar dengan lembut, membuka pesan kedua. Salam, klien yang terhormat. Apakah Anda terus-menerus memasukkan sejumlah besar uang ke dalam akun Anda dan harus menariknya saat Anda membutuhkannya? Saya harus mengingatkan Anda bahwa ini adalah cara yang sangat tidak efisien untuk memanfaatkan uang Anda. Selama Anda menyerahkannya kepada kami untuk diedarkan, Anda akan terus-menerus menerima peningkatan dan hadiah. Kami dapat menjamin, tidak akan ada kerugian. Mengenai hadiah, menurut tren, akan ada sedikit perbedaan dalam jumlah setiap tahun. Rekor tertinggi kami untuk pengguna dalam sejarah adalah lebih dari 100% sebelumnya. Benar, selama Anda menyerahkan $1 triliun semesta untuk kami tangani, 1 tahun kemudian, kemungkinan besar bisa menjadi $2 triliun semesta. Bahkan dalam situasi buruk, kami dapat menjamin tidak ada kerugian. Di sini adalah beberapa prestasi yang dipilih secara acak oleh Departemen Investasi kami. Luo Feng tidak dapat menahan tawa, mengangkat jarinya dan dengan lembut membuka yang ketiga. Salam, klien yang terhormat, tim kami memiliki keterampilan manajemen planet yang hebat. Apakah Anda memiliki sejumlah besar wilayah planet, namun mereka tidak memberi Anda cukup hadiah dan penghasilan? Selama Anda menyerahkannya kepada kami untuk dikelola, kami akan membina prajurit tertinggi dan paling elit, prajurit yang setia, pada saat yang sama memastikan penghasilan setiap planet. Efisiensinya akan meningkat pesat juga. Kami dapat membantu mendirikan sekte atau keluarga yang besar dan kuat. Sekte, keluarga, dinasti, sekolah. Anda dapat memilih rencana apapun dan mengizinkan kami membantu Anda mengelola wilayah Anda. Luo Feng membaca kelima pesan sekaligus. Pesan kedua, berasal dari Departemen Investasi Bank Galaksi Alam Semesta. Mereka ingin saya mengizinkan mereka menggunakan uang saya untuk berinvestasi dan memperdagangkan saham. Pesan ketiga adalah sebuah layanan, yang mengatakan saya dapat membayar untuk mengizinkan mereka membantu mengelola planet saya, membantu saya membina bawahan yang setia. Juga dengan rencana yang berbeda seperti sekte, keluarga, del. Yang keempat, meminta untuk membantuku berinvestasi dan berdagang di pasar saham, semakin tinggi persentase keuntungannya, semakin besar pula risikonya. Yang kelima, hanya untuk bersantai, menyediakan berbagai bentuk layanan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 2 dari 5 pesan di atas adalah tentang investasi dan perdagangan saham, 1 dengan kebijakan tanpa kerugian yang dijamin sementara yang lain memiliki risiko yang tidak pasti, dan menurut apa yang dia pahami dari adik laki-lakinya, pasar keuangan di alam semesta sangat gelap. 2 bank super akan menyerap banyak uang orang biasa untuk membentuk kekuatan besar dan melawan arus. Mereka biasanya menggunakan uang orang biasa untuk secara khusus, mengangkat diri mereka ke kursi sedan. Luo Feng, surat ke-6 dan ke-7 penting, kamu harus melihatnya. Kata Babata. Luo Feng terkejut, sangat penting. Surat ke-6 berasal dari perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng mengangkat jarinya dan membukanya. Salam, saat kamu menjadi klien bintang 3, kamu memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan Ganwu. Di alam semesta, beberapa harta dan item termasuk dalam level dan tingkat yang sangat tinggi, dan banyak lainnya sulit dibeli bahkan jika seseorang punya uang. Dan pelelangan yang diselenggarakan oleh perusahaan jagat maya kami secara khusus ditujukan untuk memungkinkan orang-orang membeli barang-barang tersebut. Lelang Ganwu diselenggarakan setiap 3 tahun sekali.
Persyaratan terendah untuk mengikuti lelang adalah menjadi klien bintang 3 di Bank Jagat Maya 1 atau Bank Galaksi Jagat Maya. Lelang Ganwu berikutnya akan diadakan dalam 2 tahun. Untuk rincian spesifiknya, silakan lihat lampiran di bawah ini. Perusahaan Jagat Maya, Luo Feng menatap layar di hadapannya dengan serius. Persyaratan untuk lelang Ganwu ini memang tinggi. Yang terendah sebenarnya adalah klien bintang 3 di salah satu dari 2 bank super. Dan klien bintang 3 biasanya adalah penguasa sektor, atau orang-orang kaya raya dengan kekuasaan yang besar. Untuk memungkinkan sekelompok penguasa sektor ikut serta dalam lelang Luo Feng, dalam lelang Ganwu, akan ada banyak harta karun yang sangat berharga, seperti buah kehidupan, bersama dengan beberapa senjata level 5 yang hanya bisa ditempa oleh makhluk abadi, dan senjata level tinggi lainnya, semua ini dapat dilihat di lelang. Bagi yang kuat, lelang ini sangat penting. Babata mengingatkan, hanya melalui lelang ini kalian akan bisa mendapatkan barang-barang tertentu. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, ini hanya lelang yang paling dasar. Lelang yang diselenggarakan oleh perusahaan Jagat Maya dibagi menjadi lelang tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Lelang tingkat dasar, persyaratan terendah adalah menjadi klien bintang 3 dan klien bintang 3 normal adalah penguasa sektor. Lelang tingkat menengah, persyaratan terendah adalah klien bintang 4 dan klien bintang 4 normal adalah makhluk abadi. Oleh karena itu, lelang tingkat menengah biasanya diisi dengan makhluk abadi yang berpartisipasi. Setiap harta karun di lelang. Aku khawatir bahkan seluruh kekayaanmu tidak akan cukup untuk membeli satu pun. Lelang tingkat tinggi, persyaratan terendah adalah menjadi klien bintang 5. Lelang ini, yang berpartisipasi adalah organisasi besar, para Leviathan. Atau beberapa kekuatan super di negara jagat Ganwu atau negara jagat lainnya, atau beberapa makhluk abadi super yang bekerja sendiri. Lelang tingkat tinggi, setiap harta karun harganya sangat mahal. Akan tetapi, dalam satu pelelangan tingkat tinggi, waktu persiapannya saja biasanya sangat lama, dan barang-barang itu adalah barang-barang yang orang yang tidak akan pernah mati akan mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkannya. Ada yang berusaha keras tetapi tidak pernah mendapatkannya, seperti gurumu. Luo Feng terkejut. Gurunya, penguasa planet Yunmo, kehilangan nyawanya saat itu hanya demi sebuah barang tertentu. Klien bintang 3, di dalam bidang bintang Black Dragon Mountain, cukup mengesankan. Namun di seluruh jagat raya, itu hanya rata-rata. Mengenai pelelangan, Anda hanya dapat berpartisipasi dalam pelelangan kerajaan Anda sendiri, pelelangan Ganwu. Anda tidak memiliki hak untuk mengikuti yang lain. Kata Babata. Luo Feng mengangguk. Lelang-lelang ini memiliki persyaratan yang sangat besar, orang-orang tanpa latar belakang atau uang bahkan tidak akan pernah mendengarnya. Bahkan untuk pelelangan dasar, persyaratan terendah adalah menjadi klien bintang 3. Lelang Ganwu berikutnya akan diadakan 2 tahun dan 1 bulan dari sekarang. Luo Feng diam-diam mengantisipasi, lelang tingkat ini, dia pasti harus berpartisipasi. Luo Feng duduk di ruang kerjanya, menyelesaikan pengantar lelang, merasa semakin cemas, memang akan ada banyak harta berharga di sana. Pesan terakhir dari Battle Axe Coliseum. Luo Feng mengangkat jarinya dan membukanya dengan rasa ingin tahu. Pesan ini adalah sebuah pemberitahuan. Ketika dia menjadi klien bintang 3, dia secara otomatis memperoleh gelar anggota perunggu. Dia bisa pergi menonton pertempuran di Battle Axe Coliseum. Battle Axe Coliseum, keanggotaan, apakah itu penting? Luo Feng bertanya dengan curiga. Keanggotaan itu sendiri tidak penting, namun, siaran langsung pertempuran Battle Axe Coliseum itu penting. Setan kecil seukuran kepalan tangan besar di bahu Luo Feng menekankan, setiap pertempuran yang diselenggarakan Battle Axe Coliseum adalah hidup atau mati. Setidaknya satu orang harus mati sebelum pertempuran berakhir. Oleh karena itu pertempuran ini, sangat berharga untuk ditonton. Mereka sangat penting dan bermanfaat bagi pelatihan dan realisasi seseorang. Luo Feng mengangguk. Bersamaan dengan pesan ini muncul lampiran daftar pertempuran yang akan datang. Luo Feng membukanya. Pertempuran kematian dalam 7 hari ke depan. Total 6.201 pertempuran. Luo Feng membelalakkan matanya, ada 6.118 pertempuran tingkat alam semesta, 82 pertempuran penguasa domain, dan 1 pertempuran penguasa sektor. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Dalam rentang waktu 7 hari yang singkat, ada begitu banyak pertempuran maut. Dan bahkan pertempuran maut tingkat penguasa sektor. Itu normal,
stadion kapak perang tersebar di setiap kekaisaran di alam semesta. Satu kekaisaran saja sangat luas dan luar biasa. Dengan semua itu digabungkan, dengan begitu banyak pertempuran maut dalam 7 hari ke depan, itu normal. Babata menjelaskan, lihat, dari 6.201 pertempuran maut ini, yang termasuk dalam alam semesta Ganwu hanya 3 ini. Dalam daftar, pertempuran maut alam semesta, 6.118 diantaranya disusun menurut jumlah penonton dari yang tertinggi hingga yang terendah. Pertempuran hidup dan mati yang paling dinanti adalah pertempuran di mana kedua petarung berada di tahap level 6. Tahap level 6 alam semesta, begitu banyak orang yang menonton. Luo Feng dengan penasaran membuka pertempuran untuk melihat detailnya. Keduanya berasal dari negara alam semesta. Puncak Desolate. Yang satu bernama Genji dan berasal dari klan Luxiu. Yang lainnya adalah Hans, seorang budak dari seorang pemilik budak. Genji lahir di planet Luxiu dan lingkungan tempat tinggal mereka sangat tidak bersahabat, dengan banyak binatang buas berkeliaran di daratan membunuh orang-orang Luxiu yang lebih lemah dan lebih kecil, hanya yang kuat yang selamat. Dan kejeniusan klan Genji dengan sangat cepat bangkit dari planet itu dan mencapai tingkat penjelajah bintang, bahkan tingkat bintang, membangkitkan perhatian para pemimpin planet itu. Genji kemudian menjadi prajurit elit dari salah satu pemimpin. Dia terus bekerja keras dan posisinya meningkat lebih besar, dengan pemimpin itu kemudian memberinya lebih banyak keuntungan dan hak istimewa. Genji menjadi pemimpin planet Luxiu dan pahlawan klan Luxiu. Namun kemudian, pemimpin itu membuat marah musuh besar dan diserang. Banyak planet yang dimilikinya termasuk Luxiu dirampok dengan banyak orang klan Luxiu menjadi budak. Genji bekerja keras untuk mencapai tingkat alam semesta, setelah itu dia menjual dirinya ke Battle Axe Coliseum. Battle Axe Coliseum membelinya dari pemimpin aslinya, dan Genji harus mengalami 1000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum. Jika dia selamat, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Hans hidup di planet yang sangat normal, menjalani kehidupan yang normal. Banyak pemuda di planet ini, termasuk Hans muda diambil oleh seorang pedagang budak dengan paksa. Pedagang budak ini mengambil banyak budak dan memulai pelatihannya yang mengerikan, dengan banyak subjek yang gagal disingkirkan dan dijual sebagai budak, sementara para elit melanjutkan pelatihan. Hans adalah salah satu elit, menjadi level bintang dan menerobos ke level alam semesta. Namun karena microchip, dia tetap menjadi budak. Kemudian dia tumbuh sangat kuat, dijual sebagai level alam semesta sederhana saja tidak sepadan, oleh karena itu pedagang budak membuat kesepakatan dengannya. Selama dia bisa bertahan hidup melalui 1000 pertempuran maut di Battle Axe Coliseum, dia akan dikembalikan kebebasannya. Ini karena semakin lama seseorang bertahan di dalam Battle Axe Coliseum, semakin tinggi biaya kemunculannya. Dan ini lebih dari sekadar menjualnya. Pedagang budak itu sangat jelas, hanya dengan membiarkan budak itu benar-benar menginginkan dan mengantisipasi kebebasannya, dia akan benar-benar melepaskan kemampuan terkuatnya dalam pertempuran. Oleh karena itu dia memberinya kesepakatan bahwa jika dia berhasil melewati 1000 pertempuran, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Genji, 691 kemenangan. Hans, 821 kemenangan. Keduanya level 6 alam semesta. Pertempuran ini adalah pertempuran dengan profil tertinggi dalam 7 hari mendatang, dari lebih dari 6000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum alam semesta. Dengan pemimpin kemudian memberinya lebih banyak manfaat dan hak istimewa. Genji menjadi pemimpin planet Luxiu dan pahlawan klan Luxiu. Namun kemudian, pemimpin itu membuat marah musuh besar dan diserang. Banyak planet yang dimilikinya termasuk Luxiu dirampok dengan banyak orang klan Luxiu menjadi budak. Genji bekerja keras untuk mencapai tingkat alam semesta, setelah itu ia menjual dirinya ke Battle Axe Coliseum. Battle Axe Coliseum membelinya dari pemimpin asli, dan Genji harus mengalami 1000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum. Jika ia selamat, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Hans tinggal di planet yang sangat normal, menjalani kehidupan yang normal. Banyak pemuda di planet ini, termasuk Hans muda diambil oleh seorang pedagang budak dengan paksa. Pedagang budak ini mengambil banyak budak dan memulai pelatihannya yang mengerikan, dengan banyak subjek yang gagal disingkirkan dan dijual sebagai budak, sementara para elit terus berlatih. Hans adalah salah satu elit, menjadi level bintang dan menerobos ke level alam semesta. Namun karena microchip, dia tetap menjadi budak. Kemudian dia tumbuh sangat kuat, dijual sebagai level alam semesta sederhana saja tidak sepadan, oleh karena itu pedagang budak membuat kesepakatan dengannya.
Selama dia bisa bertahan hidup melalui 1000 pertempuran mematikan di Battle Axe Coliseum, dia akan dikembalikan kebebasannya. Ini karena semakin lama seseorang bertahan di Battle Axe Coliseum, semakin tinggi biaya penampilannya. Dan ini lebih dari sekadar menjualnya. Pedagang budak itu sangat jelas, hanya dengan membiarkan budak itu benar-benar menginginkan dan mengantisipasi kebebasannya, dia akan benar-benar melepaskan kemampuan terkuatnya dalam pertempuran. Maka dia memberinya kesepakatan bahwa jika dia berhasil melewati 1000 pertempuran, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Genji, 691 kemenangan. Hans, 821 kemenangan. Keduanya level alam semesta 6. Pertempuran ini adalah pertempuran dengan profil tertinggi dalam 7 hari mendatang, dari lebih dari 6000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum alam semesta. Dengan pemimpin kemudian memberinya lebih banyak manfaat dan hak istimewa. Genji menjadi pemimpin planet Luxiu dan pahlawan klan Luxiu. Namun kemudian, pemimpin itu membuat marah musuh besar dan diserang. Banyak planet yang dimilikinya termasuk Luxiu dirampok dengan banyak orang klan Luxiu menjadi budak. Genji bekerja keras untuk mencapai tingkat alam semesta, setelah itu ia menjual dirinya ke Battle Axe Coliseum. Battle Axe Coliseum membelinya dari pemimpin asli, dan Genji harus mengalami 1000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum. Jika ia selamat, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Hans tinggal di planet yang sangat normal, menjalani kehidupan yang normal. Banyak pemuda di planet ini, termasuk Hans muda diambil oleh seorang pedagang budak dengan paksa. Pedagang budak ini mengambil banyak budak dan memulai pelatihannya yang mengerikan, dengan banyak subjek yang gagal disingkirkan dan dijual sebagai budak, sementara para elit terus berlatih. Hans adalah salah satu elit, menjadi level bintang dan menerobos ke level alam semesta. Namun karena microchip, dia tetap menjadi budak. Kemudian dia tumbuh sangat kuat, dijual sebagai level alam semesta sederhana saja tidak sepadan, oleh karena itu pedagang budak membuat kesepakatan dengannya. Selama dia bisa bertahan hidup melalui 1000 pertempuran mematikan di Battle Axe Coliseum, dia akan dikembalikan kebebasannya. Ini karena semakin lama seseorang bertahan di Battle Axe Coliseum, semakin tinggi biaya penampilannya. Dan ini lebih dari sekadar menjualnya. Pedagang budak itu sangat jelas, hanya dengan membiarkan budak itu benar-benar menginginkan dan mengantisipasi kebebasannya, dia akan benar-benar melepaskan kemampuan terkuatnya dalam pertempuran. Maka dia memberinya kesepakatan bahwa jika dia berhasil melewati 1000 pertempuran, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Genji, 691 kemenangan. Hans, 821 kemenangan. Keduanya level alam semesta 6. Pertempuran ini adalah pertempuran dengan profil tertinggi dalam 7 hari mendatang, dari lebih dari 6000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum alam semesta. Namun karena microchip itu, dia tetap menjadi budak. Kemudian dia tumbuh sangat kuat, dijual sebagai level alam semesta sederhana saja tidak sepadan, oleh karena itu pedagang budak membuat kesepakatan dengannya. Selama dia bisa bertahan hidup melalui 1000 pertempuran mematikan di Battle Axe Coliseum, dia akan dikembalikan kebebasannya. Ini karena semakin lama seseorang bertahan hidup di Battle Axe Coliseum, semakin tinggi biaya kemunculannya. Dan ini lebih dari sekadar menjualnya. Pedagang budak itu sangat jelas, hanya dengan membiarkan budak itu benar-benar menginginkan dan mengantisipasi kebebasannya, dia akan benar-benar melepaskan kemampuan terkuatnya dalam pertempuran. Oleh karena itu dia memberinya kesepakatan bahwa jika dia berhasil melewati 1000 pertempuran, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Genji, 691 menang. Hans, 821 menang. Keduanya level alam semesta 6. Pertempuran ini adalah pertempuran dengan profil tertinggi dalam 7 hari mendatang, dari lebih dari 6000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum alam semesta. Namun karena microchip itu, dia tetap menjadi budak. Kemudian dia tumbuh sangat kuat, dijual sebagai level alam semesta sederhana saja tidak sepadan, oleh karena itu pedagang budak membuat kesepakatan dengannya. Selama dia bisa bertahan hidup melalui 1000 pertempuran mematikan di Battle Axe Coliseum, dia akan dikembalikan kebebasannya. Ini karena semakin lama seseorang bertahan hidup di Battle Axe Coliseum, semakin tinggi biaya kemunculannya. Dan ini lebih dari sekadar menjualnya. Pedagang budak itu sangat jelas, hanya dengan membiarkan budak itu benar-benar menginginkan dan mengantisipasi kebebasannya, dia akan benar-benar melepaskan kemampuan terkuatnya dalam pertempuran.
Oleh karena itu dia memberinya kesepakatan bahwa jika dia berhasil melewati 1000 pertempuran, dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Genji, 691 menang. Hans, 821 menang. Keduanya level alam semesta 6. Pertempuran ini adalah pertempuran dengan profil tertinggi dalam 7 hari mendatang, dari lebih dari 6.000 pertempuran di dalam Battle Axe Coliseum alam semesta Genji, petarung, dengan domain level 5. Hans, pengendali pembaca roh dengan domain level 4. Mampu memiliki domain level 4 dan 5 di alam semesta level 6, keduanya jelas dianggap jenius. Yang terpenting adalah keduanya memiliki kemampuan bertarung yang tinggi, banyak jenius domain level 4, 5, dan bahkan 6 lainnya yang semuanya telah kehilangan nyawa mereka. 691 kemenangan, 821 kemenangan, keduanya jelas veteran di Battle Axe Coliseum. Kedua orang ini, Luo Feng berseru pelan pada dirinya sendiri. Melihat kisah masa lalu mereka, Genji melakukannya untuk keluarga dan klannya. Hans adalah seorang budak yang dipaksa oleh pedagangnya. Dan di antara mereka, satu orang pasti harus mati. Pertempuran ini, kita pasti harus menontonnya. Luo Feng dengan hati-hati melihat informasi di layar, 1 jam. Kapal semesta, melalui perjalanan semesta, dari bintang Bailan ke bumi, memakan waktu sekitar 8 jam. Luo Feng segera menyeret Hong dan Dewa Petir untuk menyaksikan pertempuran. Coliseum kapak perang, salah satu dari 5 Leviathan ras manusia. Di jaringan semesta virtual, sebuah ruang khusus diciptakan di sini, di atasnya ada sungai lebar yang mengalir ke seluruh angkasa, kekuatannya mengejutkan, dan di sungai yang tampaknya tak berujung ini mengapung beberapa pulau, di masing-masing pulau ada dojo. Pulau nomor 08921. Ini adalah pulau yang tertutup salju. Konstruksi yang paling menakutkan adalah dojo besar, di tengahnya ada sebidang tanah kosong, di sekitarnya ada sejumlah besar kursi yang kabur. Tingkat kedua, ketiga, dan keempat dari dojo semuanya adalah ruangan pribadi. Hanya anggota yang diizinkan masuk ke ruangan pribadi. Dan penonton biasa hanya bisa menonton dari tribun yang jauh. Aku mengincar Genji, keterampilan pedangnya mengesankan, setiap kali aku melihat keterampilannya, aku mendapat perasaan yang sangat melamun, yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Dia pasti akan menang. Bertaruh pada Genji, pembayarannya sangat rendah. Jadi bagaimana jika mereka rendah? Pembayarannya adalah 1,31, dan Hans adalah 2,68. Dari sisi manajemen Battle Axe Coliseum, jelas mereka juga bertaruh pada Genji. Siapa yang peduli dengan pembayaran rendah, selama aku mendapatkan uang? Jika Genji menang, aku akan mendapatkan banyak, aku akan bertaruh padanya. Aku akan bertaruh pada Hans, mungkin akan ada kejutan. Aku bertaruh $600.000 alam semesta. Hanya $600.000 alam semesta, aku bertaruh $2 juta semesta bahwa Genji akan menang. Aku bertaruh $1 juta semesta, hanya untuk bersenang-senang. 3 bismen bertanduk hijau mengenakan pakaian mewah duduk di kursi penonton dan berdiskusi. Tiba-tiba di gang di samping mereka, seorang pria tampan berambut perak menggendong seorang anak berjalan menuju tangga di samping dan dengan cepat memanjat. Naik, rekening bank itu harus setidaknya 3 bintang. Siapa pria berambut perak itu? Tidak tahu, kami bertiga bersaudara hanya mengenali orang-orang dari wilayah bintang kami. Di tempat-tempat ini, banyak orang lain, termasuk kami yang bukan dari kekaisaran yang sama, siapa yang tahu. Ketiga orang bertanduk hijau itu berdiskusi. Pada saat yang sama, kelima orang lainnya naik ke atas. Saat pertempuran semakin dekat, semakin banyak orang memenuhi arena, bayangan-bayangan samar para tamu telah memenuhi lebih dari setengah kursi, dengan sedikitnya 100.000 orang, dan banyak lagi yang lainnya di atas. Untuk dapat memasuki ruang-ruang pribadi di atas, rekening bank seseorang harus setidaknya 3 bintang atau bahkan lebih tinggi. Lihatlah ketiga bajingan itu, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu, sikap mereka, satu pandangan dan orang dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang desa yang belum pernah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya. Aku setuju dengan kakak laki-laki, dari interaksi dan tatapan yang pernah kulakukan dengan orang-orang sebelumnya, ketiga orang ini tampak rendah dan tidak berpendidikan, tidak mungkin orang besar. Aku juga setuju. Ketiga manusia binatang bertanduk hijau itu melihat ketiga pemuda yang berjalan di gang yang jauh, ketiganya mengobrol dan tertawa, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu pada konstruksi arena. Setelah itu, ketiganya juga mulai memanjat ke atas.
Ketiga manusia binatang itu segera menatap dengan mata terbelalak. Mereka, klien bintang 3. Aku pernah melihat hantu. Bagaimana mungkin aku salah membaca mereka? Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir segera naik ke atas, memasuki ruang pribadi mereka sesuai dengan tiket mereka. Sebagai anggota, seseorang memiliki ruang pribadi untuk dirinya sendiri dan ia dapat membawa keluarga, teman, pembantu, untuk menikmati pertandingan. Mengenai berapa banyak orang yang ia bawa, itu sepenuhnya terserah pada anggota tersebut. Namun, ruang pribadi itu hanya sebesar itu dan semakin banyak orang yang dibawa, semakin sempit jadinya. Kakak ketiga, stadion kapak perang ini memang terus terang. Dari apa yang kulihat sebelumnya, untuk menonton pertandingan seperti ini, harga tiketnya sangat mahal. Dan seorang anggota benar-benar dapat menonton seperti ini secara gratis. Dewa Petir berseru, dan dari kedatanganku sebelumnya, dari kerumunan orang di kursi, aku mendengar dari diskusi mereka bahwa semua taruhan mereka setidaknya mencapai ratusan ribu dolar alam semesta, hingga jutaan, sangat kaya. Hong tersenyum, untuk dapat datang ke sini, bahkan mereka yang berada di level pertama, banyak yang harus menjadi pemimpin planet. Benar, Luo Feng tersenyum dan mengangguk, benar, 1 triliun dolar naga hitam sama dengan 300 ribu dolar alam semesta. Maksudnya orang-orang itu dengan santai bertaruh hingga puluhan planet sekaligus. Mereka jelas orang-orang dengan latar belakang dan uang dari bidang bintang mereka sendiri. Tidak peduli seberapa banyak latar belakang dan reputasi, mereka tetap bukan anggota. Anggota Battle Axe Coliseum, persyaratan terendah adalah setidaknya klien bintang 3. Biasanya hanya penguasa sektor yang memiliki status semacam ini, di medan bintang Gunung Naga Hitam, hanya 16 keluarga besar yang memiliki orang-orang seperti itu, dan meskipun mereka memiliki penguasa sektor, mereka jelas bukan klien bintang 3. Selamat datang para hadirin sekalian dari alam semesta. Pertempuran maut ini akan segera dimulai, harap semuanya cepat dan pasang taruhan kalian, tidak banyak waktu tersisa. Genji menang, bayarannya 1,31. Hans, bayarannya 2,68. Jika keduanya mati bersamaan, bayarannya 1:81. Ya, bayarannya 81 kali lipat, untuk lawan yang sangat seimbang, kemungkinan besar akan terjadi situasi di mana keduanya binasa. Sebuah suara menggelegar, menggunakan bahasa alam semesta yang sempurna bergema di seluruh ruangan dan di telinga semua orang, hanya tersisa 5 menit untuk bertaruh, semuanya, silakan cepat dan bertaruh. Di dalam ruang pribadi, pertama kali di sini, kita harus bertaruh. Dewa Petir tersenyum, kakak, anak ketiga, siapa yang akan kau pertaruhkan? Aku bertaruh pada Hans. Hong berkata dengan serius, melihatnya, aku ingat saat aku masih muda dan dilatih sebagai pembunuh. Perjuangannya puluhan juta kali lebih besar dariku. Pedagang budak membuat budak mereka melewati neraka, aku yakin dia harus menang. Aku bertaruh padanya, 100 juta dolar alam semesta. 100 juta, Luo Feng tampak terkejut melihat Hong. Berapa banyak uang yang dimiliki Hong? Luo Feng sangat jelas, dia telah memberinya 4 miliar dolar alam semesta sebelumnya, dan dengan pemisahan kristal alam semesta, dia memiliki 1 miliar kristal alam semesta lainnya. Dalam hal kekayaan, Hong hanya melampaui 5 miliar dolar alam semesta. Melempar 100 juta seperti ini, sepertinya Hong benar-benar menyukainya. Aku memilih Genji, 100 juta dolar alam semesta, aku merasa peluangnya lebih besar. Dewa Petir berkata, Tirdi, bagaimana denganmu? Aku, Luo Feng melihat melalui jendela ruang pribadi, tepat di tengah-tengah Battle Axe Coliseum, layar besar menampilkan 2 prajurit dan informasi mereka. Hans itu, sangat dingin, seolah-olah dia keluar dari neraka. Genji itu, matanya tampak tegas dan solid, dengan rasa antisipasi, sering tersenyum. Aku memilihnya, Genji. Luo Feng berkata, juga 100 juta dolar alam semesta. Dia tidak tahu mengapa tetapi ketika dia melihat Genji, berpikir tentang bagaimana prajurit ini berjuang untuk rumah dan klannya, berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasan planet asalnya dan tidak akan pernah membiarkan mereka menjadi budak lagi, menjual dirinya ke Battle Axe Coliseum ketika dia tidak bisa menghadapi musuh dan berjuang untuk bertahan hidup. Luo Feng agak beresonansi dengannya. Dia juga memiliki tekanan yang sangat besar padanya, dan ancaman keluarga Nuolan San masih belum padam. Namun, tidak seperti Gen, Luo Feng memiliki beberapa kartu truf lagi di tangannya.
Saya berharap Anda berhasil, untuk dapat bertahan hidup dalam 1000 pertempuran. Luo Feng berpikir dalam hati. Alam semesta virtual, Arena 08921. Taruhan berakhir. Hadirin sekalian, pertempuran maut ini akan segera dimulai. Prajurit dalam pertempuran maut ini adalah petarung Genji dan pengendali pembaca roh Hans. Mereka berdua adalah alam semesta level 6. Lokasi pertempuran ini berada di negara alam semesta Desolate Peak, medan bintang burung merah di planet tak berpenghuni yang normal. Saat ini, kita akan mulai siaran langsung pertempurannya. Setelah itu, seluruh dojo menjadi gelap dan sebuah planet seputih salju muncul di tengah arena. Planet itu terus mengembang dan di permukaannya, angin menderu dengan hujan es dan salju menari-nari di tiup angin. Samar-samar, orang bisa melihat di antara angin dan puing-puing, dua siluet manusia. Yang satu mengenakan jubah biru tua, sepatu bot dan membawa pisau tempur dan perisai bundar, seorang pemuda yang tampak dingin. Dia adalah Genji. Di seberangnya, mengenakan baju besi hitam, rambut panjang berkibar, wajahnya dengan bekas luka, dengan dua pedang di pinggangnya, seekor naga putih panjang terbang di sekitar tubuhnya. Dia adalah Hans. Pertempuran maut, lokasi di planet yang terpencil. Di antara mereka berdua, hanya satu yang akan hidup dan meninggalkan planet ini. Mulai, suara tebal bergema dari angkasa, mengenai telinga dua prajurit di planet ini. Di atmosfer planet yang sangat tipis ini, yang satu mengenakan baju besi dan sepatu bot emas, seorang prajurit botak yang disurvei di bawah. Dia, seorang prajurit penguasa domain, adalah pengawas pertempuran maut ini. Jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri sebelum pertempuran diputuskan, dia akan segera membunuhnya. Pertempuran tingkat alam semesta, dengan pengawas-penguasa domain, pertempuran tingkat penguasa domain, pengawas-penguasa sektor, pertempuran penguasa sektor, pengawas abadi. Ini adalah aturan dari Battle Axe Coliseum. Saat seseorang menandatangani dan setuju untuk bertempur, tidak ada jalan keluar. Lu Xiu, pemuda berjubah biru bergumam pada dirinya sendiri, setelah itu matanya bersinar dan seperti dua laser, menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam yang jauh, 822 kemenangan. Pria berpakaian hitam Hans, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat, seperti iblis dari neraka. Gemuruh, gemuruh, angin menderu dan puing-puing terhempas. Namun kamera dojo Hugger Axe cepat dan sangat jelas, menangkap setiap bagian dari pertempuran, juga mentransfer ke jaringan alam semesta virtual, ditampilkan di arena 08921. Semua orang di arena dapat dengan jelas melihat seluruh adegan pertempuran, adalah pengawas pertempuran maut ini. Jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri sebelum pertempuran diputuskan, dia akan segera membunuhnya. Pertempuran tingkat alam semesta, dengan pengawas-penguasa domain, pertempuran tingkat penguasa domain, pengawas-penguasa sektor, pertempuran penguasa sektor, pengawas abadi. Ini adalah aturan dari Battle Axe Coliseum. Saat seseorang menandatangani dan setuju untuk bertempur, tidak ada jalan keluar. Lu Xiu, pemuda berjubah biru bergumam pada dirinya sendiri, setelah itu matanya bersinar dan seperti dua laser, menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam yang jauh, 822 kemenangan. Pria berpakaian hitam Hans, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat, seperti iblis dari neraka. Gemuruh, gemuruh, angin menderu dan puing-puing terhempas, namun kamera dojo Hugger Axe cepat dan sangat jelas, menangkap setiap bagian dari pertempuran, juga mentransfer ke jaringan alam semesta virtual, ditampilkan di arena 08921. Semua orang di arena dapat dengan jelas melihat seluruh adegan pertempuran, adalah pengawas pertempuran maut ini. Jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri sebelum pertempuran diputuskan, dia akan segera membunuhnya. Pertempuran tingkat alam semesta, dengan pengawas-penguasa domain, pertempuran tingkat penguasa domain, pengawas-penguasa sektor, pertempuran penguasa sektor, pengawas abadi. Ini adalah aturan dari Battle Axe Coliseum. Saat seseorang menandatangani dan setuju untuk bertempur, tidak ada jalan keluar. Lu Xiu, pemuda berjubah biru bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu matanya bersinar dan seperti dua laser, menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam yang jauh, 822 kemenangan. Pria berpakaian hitam Hans, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat, seperti iblis dari neraka. Gemuruh, gemuruh, angin menderu dan puing-puing terhempas, namun kamera dojo Hugger Axe cepat dan sangat jelas, menangkap setiap bagian dari pertempuran,
juga mentransfer ke jaringan alam semesta virtual, ditampilkan di Arena 08921. Semua orang di arena dapat dengan jelas melihat seluruh adegan pertempuran, segel. Pria berpakaian hitam Hans melayang di udara, tanah dan pasir menari-nari. Di sekelilingnya, dengan teriakan, naga putih salju yang berputar di sekelilingnya berhenti, yang awalnya merupakan sulaman putih keperakan yang rumit di permukaan mulai bersinar dan membentuk naga panjang itu. Peng! Sejumlah besar sulaman tersebar, dengan cepat memenuhi tanah dan langit di sekitarnya. Setiap bagian bersinar terang, mengubah seluruh dunia menjadi putih keperakan dalam sekejap. Wilayah kekuasaan Heng, wilayah es salju. Ini tidak bisa menghentikanku. Mengenakan jubah biru, pria itu melangkah satu demi satu ke arah Hans, meskipun tampak lambat, sebenarnya secepat kilat. Saat berjalan, siluet berjubah biru itu benar-benar menciptakan tiga bayangan cermin, membuat orang tidak dapat segera membedakan mana tubuh yang sebenarnya. Ketiganya menatap tajam ke arah Heng, tatapan mereka setajam jarum. Tidak ada gunanya. Hans berpakaian hitam menatap dingin. Siu, siu, 39 jarum dengan cepat terbentuk menjadi ular tipis keperakan, secepat kilat menusuk ke arah tiga bayangan berjubah biru, mengikuti beberapa suara, dua gambar hancur sementara Genji berjubah biru tetap dengan aura kuat yang terpancar di sekelilingnya. Genji memegang perisai itu dengan cepat membentuk pertahanan ketat di sekelilingnya, membuat ular tipis berwarna perak itu tidak dapat menghindarinya. Pria berjubah biru itu berjalan selangkah demi selangkah, auranya yang tak berbentuk semakin kuat dan kuat. Pisau tempurnya di tangannya yang lain, bahkan belum digunakan. Alam semesta virtual, di dalam ruang pribadi dojo. Luo Feng dan saudara-saudaranya menyaksikan dengan penuh harap, butiran-butiran keringat jatuh dari dahi mereka. Hong berseru pelan, tidak dapat dipercaya. Mengandalkan perisai itu, dia benar-benar dapat bertahan seperti itu. Hampir seolah-olah tidak ada celah sama sekali dari segala arah yang sepenuhnya tertutup rapat. Ini terlalu dibesar-besarkan. Metode dan keterampilannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Dewa petir menahan napas. Mengesankan. Luo Feng juga menggunakan perisai, oleh karena itu ia bahkan lebih jelas tentang betapa mengerikannya Genji. Hans juga mengesankan. Ia benar-benar menyatukan senjata rohnya dengan domainnya, membentuk domain es salju yang tak terkalahkan. Selalu ada seseorang di atas. Luo Feng dan saudara-saudaranya selalu berpikir mereka cukup kuat, namun menyaksikan kedua prajurit ini dalam pertempuran maut ini, apakah itu kondisi mental mereka, tingkat domain, keterampilan perisai, keterampilan pembaca roh, mereka jauh melampaui diri mereka sendiri. Namun dari kelihatannya, Genji mungkin menang. Dewa petir mengerutkan alisnya. Benar, Luo Feng mengangguk. Benar, seru Hong, aura Genji itu telah benar-benar menekan lawannya, dan keterampilan perisainya membuatnya tak tertembus, dan ia bahkan belum menggunakan pedangnya. Saat ia melepaskannya, itu pasti akan menjadi tak terkalahkan. Bintang yang sunyi, pemuda yang mengenakan baju sirah biru Genji, tampak bergerak perlahan, namun dalam sekejap mata ia benar-benar menutup dalam jarak beberapa kilometer, melayang di udara dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan senjata roh untuk menyerang. Hans tampak panik, menggertakkan giginya, tiga naga, hancurkan. Siu, siu, jarum dengan cepat berkumpul dan membentuk tiga ular tipis berwarna perak, dengan liar mengelilingi dan menyerang Genji. Genji mendengus pelan, menggunakan kekuatan dari kakinya, meninggalkan kawah saat ia melompat. Seluruh pisau tempur di tangannya telah menjadi gambar hijau kabur, menelan Hans yang berada di udara. Dan Hans secara bersamaan menghunus kedua pedangnya di pinggangnya, memegang masing-masing di satu tangan dan menjadi seberkas cahaya. Kiang, 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 pertukaran antara dua prajurit tingkat alam semesta, dampak dari bentrokan mereka menciptakan riak yang sangat kuat, segera menyebabkan bekas luka besar dan mengikis lapisan pertama tanah. Lalu beberapa puluh meter lebih rendah, seluruh area di sekitar mereka, puluhan kilometer segera hancur, gelombang menyebar dan menyebar ke segala arah. Dengan setiap serangan dan bentrokan yang hebat, riak menyebar lebih jauh dan hebat ke segala arah, menyebabkan area di sekitar mereka tersapu. Blokir, 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 Genji bergumam pelan, pedang di tangannya mempertahankan keanggunannya yang tak tertandingi saat menebas ke arah Hans, membentuk siluet pedang hijau yang indah. Melihatnya, hampir seperti seseorang sedang melihat sebilah rumput kecil yang menerobos dari tanah, semakin kuat saat tumbuh.
Kekuatan hidup yang terus berkembang itu, memancarkan perasaan energi yang tak terbatas. Dahi Heng mulai berkeringat dengan butiran-butiran yang menetes ke bawah. Dia menggertakkan giginya dan terus menghindar, pada saat yang sama menangkis serangan dan mengendalikan senjata rohnya untuk menyerang Genji dengan ganas, kadang-kadang menggunakan teknik serangan roh juga. Tak berdaya, Genji sama sekali tidak terpengaruh. Jurus pisau yang begitu penuh dengan kehidupan itu menangkis dan menyerang berulang-ulang, menjadi semakin kuat dan kuat, lagi dan lagi. Di dalam ruang pribadi, Genji telah menang, Hans tidak tahan lagi. Kata Luo Feng, sambil melihat layar virtual di tengah dojo, mata itu dipenuhi dengan harapan, jurus pisau yang dipenuhi dengan energi kehidupan yang tak terbatas, Genji. Tirdi, jika Genji menang, kita akan mendapat banyak uang. Dewa Petir tersenyum. Ini belum berakhir. Ekspresi Hong serius. Di antara mereka bertiga, Luo Feng beresonansi dengan kehidupan dan kisah Genji, namun Hong beresonansi dengan Heng. Keduanya menyaksikan dengan penuh harap pada jagoan mereka. Tentu saja, jika Hans mati, Luo Feng masih akan merasa sedih dan menyesal. Namun dalam pertempuran maut ini, salah satu dari mereka harus mati, tidak ada cara lain. Ekspresi Luo Feng berubah. Masih ada harapan. Mata Hong berbinar. Aneh sekali. Dewa Petir membelalakkan matanya. Wah, situasi khusus telah muncul. Haha, keadaan akan segera berubah. Teriakan kaget memenuhi seluruh dojo tiba-tiba, semua terlibat dalam diskusi. Orang harus tahu bahwa situasi kejutan dalam pertempuran maut itu jarang terjadi. Pertempuran maut ini bergantung pada kekuatan para eksponen, dan Genji memang di atas Hans, baik itu keterampilan perisai atau pedang, saat bertahan dan menyerang secara bersamaan, itu sangat sempurna. Dan kondisi mental Genji sangat kuat, pertahanan jiwanya juga kuat, serangan jiwa atau hipnotisme sama sekali tidak memengaruhinya. Oleh karena itu, bahkan pembayaran yang diberikan oleh Battle Axe Coliseum jauh lebih rendah untuk Genji, jelas mereka telah menganggap bahwa dia jauh lebih kuat daripada Hans. Namun sekarang, dia telah berevolusi. Hans ini, dalam menghadapi kematian, benar-benar berhasil mewujudkan sebagian dari hukum asal. Itu memang hukum asal, seharusnya hukum asal air. Meskipun dia baru saja memahaminya, dia masih melangkah melewati pintu yang sangat besar. Haha, pertarungan maut ini, kita benar-benar berhasil melihat sesuatu seperti itu sepadan. Luo Feng dan saudara-saudaranya mendengarkan diskusi dari tribun penonton, mereka tahu sangat sedikit tentang hukum asal, namun saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat perubahan besar dalam situasi pertarungan maut Genji dan Heng. Bentrokan itu menyebabkan riak-riak yang mengguncang tanah dengan hebat, menciptakan gelombang kejut yang tak tertandingi di bawahnya. Kedua siluet itu bergerak secepat kilat. Ci, mata Heng berbinar, domain es saljunya telah menelan seluruh daratan dan bumi, tiga ular tipis keperakannya tampak hidup kembali, hampir seperti tiga ular tipis yang licin, mereka mengelilingi Genji dan menyerang dengan gila-gilaan. Genji menggunakan perisainya untuk bertahan, namun, dia tampak panik, tidak lagi sesantai sebelumnya. Kiang, Genji tidak hanya menggunakan perisai, tetapi juga pisau tempurnya untuk bertahan. Tidak, Genji mulai berkeringat deras, pertahanannya dengan perisai dan pedang telah mencapai batasnya. Melayang di kejauhan, Hans yang berpakaian hitam mengamati pemandangan ini, matanya bersinar dan kecepatan serangan tiga ular tipis berwarna perak itu benar-benar meningkat dan tumbuh lagi, menyebabkan Genji tidak dapat bertahan, cahaya perak tipis menyapu perisai dan itu benar-benar menyebabkan ular tipis berwarna perak ini meledak. Namun bagian depannya, dengan jarum-jarum yang telah membentuk cahaya perak benar-benar menembus kepala Genji. Diam, semua jarum menghentikan serangan mereka dan melayang di udara, mereka dengan cepat berkumpul bersama dengan jarum-jarum di sekitarnya, membentuk cakram bundar, mendarat di samping Hans. Mengenakan baju besi biru, dengan suara keras, lututnya mendarat di tanah, diikuti oleh tubuhnya yang jatuh perlahan-lahan. Hahaha, cepat lari, ke sini ke ayah. Ayah, Genji, dengan matanya yang linglung tampaknya melihat dengan jelas padang rumput yang indah itu, di sana ada putrinya yang berusia 5 tahun yang sedang tertawa, mengejar siluet besar, berteriak, ayah. Padang rumput dalam mimpinya, padang rumput terindah Genji. Rumahnya, tempat yang harus dia lindungi. Lu Xiu. Pada saat jiwanya hancur, dia menggumamkan nama rumahnya.
Peng, tubuhnya jatuh ke tanah, darah merembes keluar dari dahinya, meskipun itu tidak tampak seperti luka yang terlalu parah, sebenarnya otak dan kesadarannya telah tertusuk, jiwanya hancur. Angin menderu kencang, pria berpakaian hitam Hans terbang dari jauh, mendarat di tanah di sampingnya, melihat mayat berjubah biru. Hans perlahan berlutut, dengan lembut mengusap mata Genji untuk menutupnya, namun, dia merasakan tangannya sedikit basah. Hans melihat tangannya, cairannya bening, air mata. Maafkan aku. Hans menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Genji, berkata dengan lembut, aku hanya ingin pulang. Dalam setiap pertempuran, Hans selalu tampak kejam dan tidak berperasaan, namun, setelah setiap pertempuran, dia akan meminta maaf. Hans memejamkan matanya, kenangan indah tentang planetnya, rumahnya, dia, sudah ribuan tahun sejak dia kembali, 822, 178 pertandingan lagi dan aku bisa pulang. Hans berdiri, gemuruh. Dia bergegas menuju langit, hanya badai es yang tersisa di langit, badai salju dan es dengan cepat menutupi mayat Genji. Seorang prajurit tingkat 6 alam semesta, yang mungkin memiliki masa depan yang sangat cerah, seorang prajurit dengan jalan yang tak terbatas di depannya, telah meninggal seperti itu di bintang yang sunyi. Di dalam ruang pribadi, peralatan kamera Battle Axe Coliseum sangat canggih, bahkan dua air mata yang ditinggalkan Genji tertangkap dengan jelas. Akhir, kematian Genji, kemenangan Heng. Luo Feng dan Dewa Petir sama-sama kalah taruhan, Hong menang. Namun, ketiganya berpikir keras untuk waktu yang lama, bahkan Hong yang menang menyaksikan dengan hikmat adegan terakhir mayat yang ditutupi debu. Genji telah meninggal, Luo Feng berkata dengan hikmat, Hans, hanya butuh 178 kemenangan lagi untuk kembali hidup-hidup. Hong dan Dewa Petir terdiam. Di alam semesta, untuk bangkit dan berjuang menuju posisi berkuasa memang sangat sulit. Setiap jenius, yang ceroboh dalam situasi apapun, dapat mengakibatkan kematian. Dan seluruh bumi yang terkuat, hanya mereka bertiga, menyaksikan adegan ini, Luo Feng, Hong. Dan Dewa Petir merasakan tekanan yang sangat besar, tempat yang harus dia lindungi. Lu Xiu, pada saat jiwanya hancur, dia menggumamkan nama rumahnya. Peng, tubuhnya jatuh ke tanah, darah merembes keluar dari dahinya, meskipun itu tidak tampak seperti luka yang terlalu parah, sebenarnya otak dan kesadarannya telah tertusuk, jiwanya hancur. Angin menderu kencang, pria berpakaian hitam Hans terbang dari jauh, mendarat di tanah di sampingnya, menatap mayat berjubah biru. Hans perlahan berlutut, dengan lembut mengusap mata Genji untuk menutupnya, namun, dia merasakan tangannya sedikit basah. Hans menatap tangannya, cairannya bening, air mata. Maafkan aku. Hans menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Genji, berkata dengan lembut, aku hanya ingin pulang. Dalam setiap pertempuran, Hans selalu tampak kejam dan tidak berperasaan, namun, setelah setiap pertempuran, ia akan meminta maaf. Hans memejamkan matanya, kenangan indah tentang planetnya, rumahnya, dia, sudah ribuan tahun sejak ia kembali, 822, 178 pertandingan lagi dan aku bisa pulang. Hans berdiri, gemuruh. Ia berlari ke langit, hanya badai es yang tersisa di langit, badai salju dan es dengan cepat menutupi mayat Genji. Seorang prajurit tingkat 6 alam semesta, yang mungkin memiliki masa depan yang sangat cerah, seorang prajurit dengan jalan yang tak terbatas di depannya, telah meninggal seperti itu di bintang yang sunyi. Di dalam ruang pribadi, peralatan kamera Battle Axe Coliseum sangat canggih, bahkan dua air mata yang ditinggalkan Genji tertangkap dengan jelas. Akhir, kematian Genji, kemenangan Heng. Luo Feng dan Dewa Petir sama-sama kalah taruhan, Hong menang. Namun, ketiganya berpikir keras untuk waktu yang lama, bahkan Hong yang menang menyaksikan dengan hikmat adegan terakhir mayat yang ditutupi debu. Genji telah meninggal, Luo Feng berkata dengan hikmat, Hans, hanya butuh 178 kemenangan lagi untuk kembali hidup-hidup. Hong dan Dewa Petir terdiam. Di alam semesta, untuk bangkit dan berjuang menuju posisi berkuasa memang sangat sulit. Setiap jenius, yang ceroboh dalam situasi apapun, dapat mengakibatkan kematian. Dan seluruh bumi yang terkuat, hanya mereka bertiga, menyaksikan adegan ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang sangat besar, tempat yang harus dia lindungi. Lu Xiu, pada saat jiwanya hancur, dia menggumamkan nama rumahnya.
Peng, tubuhnya jatuh ke tanah, darah merembes keluar dari dahinya. Meskipun itu tidak tampak seperti luka yang terlalu parah, sebenarnya otak dan kesadarannya telah tertusuk, jiwanya hancur. Angin menderu kencang. Pria berpakaian hitam Hans terbang dari jauh, mendarat di tanah di sampingnya, menatap mayat berjubah biru. Hans perlahan berlutut, dengan lembut mengusap mata Genji untuk menutupnya, namun, dia merasakan tangannya sedikit basah. Hans menatap tangannya, cairannya bening, air mata. Maafkan aku. Hans menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Genji, berkata dengan lembut, aku hanya ingin pulang. Dalam setiap pertempuran, Hans selalu tampak kejam dan tidak berperasaan, namun, setelah setiap pertempuran, ia akan meminta maaf. Hans memejamkan matanya. Kenangan indah tentang planetnya, rumahnya, dia, sudah ribuan tahun sejak ia kembali, 822, 178 pertandingan lagi dan aku bisa pulang. Hans berdiri, gemuruh. Ia berlari ke langit. Hanya badai es yang tersisa di langit, badai salju dan es dengan cepat menutupi mayat Genji. Seorang prajurit tingkat 6 alam semesta, yang mungkin memiliki masa depan yang sangat cerah, seorang prajurit dengan jalan yang tak terbatas di depannya, telah meninggal seperti itu di bintang yang sunyi. Di dalam ruang pribadi, peralatan kamera Battle Axe Coliseum sangat canggih, bahkan dua air mata yang ditinggalkan Genji tertangkap dengan jelas. Akhir, kematian Genji, kemenangan Heng. Luo Feng dan Dewa Petir sama-sama kalah taruhan, Hong menang. Namun, ketiganya berpikir keras untuk waktu yang lama, bahkan Hong yang menang menyaksikan dengan hikmat adegan terakhir mayat yang ditutupi debu. Genji telah meninggal, Luo Feng berkata dengan hikmat, Hans, hanya butuh 178 kemenangan lagi untuk kembali hidup-hidup. Hong dan Dewa Petir terdiam. Di alam semesta, untuk bangkit dan berjuang menuju posisi berkuasa memang sangat sulit. Setiap jenius, yang ceroboh dalam situasi apapun, dapat mengakibatkan kematian. Dan seluruh bumi yang terkuat, hanya mereka bertiga. Menyaksikan adegan ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang sangat besar. Hans menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Genji, berkata dengan lembut, aku hanya ingin pulang. Selama setiap pertempuran, Hans selalu tampak kejam dan tidak berperasaan, namun, setelah setiap pertempuran, dia akan meminta maaf. Hans memejamkan matanya. Kenangan indah tentang planetnya, rumahnya, dia, sudah ribuan tahun sejak dia kembali, 822, 178 pertandingan lagi dan aku bisa pulang. Hans berdiri, gemuruh. Dia bergegas menuju langit. Hanya badai es yang tersisa di langit, badai salju dan es dengan cepat menutupi mayat Genji. Seorang prajurit tingkat 6 semesta, yang mungkin benar-benar memiliki masa depan yang sangat cerah, seorang prajurit dengan jalan tak terbatas di depannya, telah meninggal seperti itu di bintang yang sunyi. Di dalam ruang pribadi, peralatan kamera Battle Axe Coliseum sangat canggih, bahkan dua air mata yang ditinggalkan Genji tertangkap dengan jelas. Akhir, kematian Genji, kemenangan Heng. Luo Feng dan Dewa Petir sama-sama kehilangan taruhan, Hong menang. Namun, mereka bertiga tenggelam dalam pikiran yang dalam untuk waktu yang lama, bahkan Hong yang menang menyaksikan dengan hikmat adegan terakhir mayat yang ditutupi debu. Genji telah meninggal, Luo Feng berkata dengan hikmat, Hans, hanya butuh 178 kemenangan lagi untuk kembali hidup-hidup. Hong dan Dewa Petir terdiam. Di alam semesta, untuk bangkit dan berjuang menuju posisi berkuasa memang sangat sulit. Setiap jenius, yang ceroboh dalam situasi apapun, dapat mengakibatkan kematian. Dan seluruh bumi yang terkuat, hanya mereka bertiga. Menyaksikan adegan ini, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang sangat besar. Hans menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh Genji, berkata dengan lembut, aku hanya ingin pulang. Selama setiap pertempuran, Hans selalu tampak kejam dan tidak berperasaan, namun, setelah setiap pertempuran, dia akan meminta maaf. Hans memejamkan matanya. Kenangan indah tentang planetnya, rumahnya, dia, sudah ribuan tahun sejak dia kembali, 822, 178 pertandingan lagi dan aku bisa pulang. Hans berdiri, gemuruh. Dia bergegas menuju langit. Hanya badai es yang tersisa di langit, badai salju dan es dengan cepat menutupi mayat Genji. Seorang prajurit tingkat 6 semesta, yang mungkin benar-benar memiliki masa depan yang sangat cerah,
seorang prajurit dengan jalan tak terbatas di depannya, telah meninggal seperti itu di bintang yang sunyi. Di dalam ruang pribadi, peralatan kamera Battle Axe Coliseum sangat canggih, bahkan dua air mata yang ditinggalkan Genji tertangkap dengan jelas. Akhir, kematian Genji, kemenangan Heng. Luo Feng dan Dewa Petir sama-sama kehilangan taruhan, Hong menang. Namun, mereka bertiga tenggelam dalam pikiran yang dalam untuk waktu yang lama, bahkan Hong yang menang menyaksikan dengan hikmat adegan terakhir mayat yang ditutupi debu. Genji telah meninggal, Luo Feng berkata dengan hikmat, Hans, hanya butuh 178 kemenangan lagi untuk kembali hidup-hidup. Hong dan Dewa Petir terdiam. Di alam semesta, untuk bangkit dan berjuang menuju posisi berkuasa memang sangat sulit. Setiap jenius yang ceroboh dalam situasi apapun dapat mengakibatkan kematian. Dan seluruh bumi yang terkuat, hanya mereka bertiga, menyaksikan adegan ini. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang sangat besar. Siapapun yang jenius, jika ceroboh dalam situasi apapun, dapat mengakibatkan kematian. Dan seluruh orang terkuat di bumi, hanya mereka bertiga, menyaksikan kejadian ini. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang luar biasa. Siapapun yang jenius, jika ceroboh dalam situasi apapun, dapat mengakibatkan kematian. Dan seluruh orang terkuat di bumi, hanya mereka bertiga, menyaksikan kejadian ini. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir merasakan tekanan yang luar biasa meninggalkan dojo dan kembali ke dunia nyata dari jaringan alam semesta virtual. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta, suasana hati Luo Feng dan saudara-saudaranya sedang buruk. Alam semesta yang brutal ini, Dewa Petir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Luo Feng terdiam, jangan repot-repot, tidak ada gunanya mengutuk. Hong menggelengkan kepalanya, di mana ada cahaya, akan ada kegelapan, dan dengan kekuatan dan level, akan ada persaingan. Bahkan di planet kecil seperti bumi, pembunuh, pelacur, pembohong, perampok, pejabat korup, penipu, tipe orang apa yang tidak kita miliki. Apalagi alam semesta yang sangat luas. Luasnya alam semesta hanya berarti orang-orang yang lebih brutal dan licik. Namun, ada lebih banyak lagi yang memiliki cahaya di hati mereka, orang-orang yang mengejar impian mereka. Ada banyak sekali tipe, yang mencakup segalanya. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri dan melindungi komunitas kita di bumi. Hanya ketika kita menjadi orang-orang yang kuat di alam semesta, kita akan memiliki kekuatan untuk benar-benar melakukan sesuatu. Untuk saat ini, jangan berpikir atau bertindak gegabah. Hong menggelengkan kepalanya. Luo Feng dan Dewa Petir mengangguk. Kapal itu terus terbang. Setelah 8 jam lebih terbang, kapal itu akhirnya mencapai koordinat alam semesta yang gelap di dalam tata surya. Koordinat di sini sepenuhnya disamarkan oleh teknik luar angkasa Master Planet Yunmo, karenanya kapal lain yang ingin datang ke sini hanya bisa datang melalui lubang cacing, dan terbang untuk jangka waktu yang lama sebelum dapat mencapai sini. Sementara Luo Feng dan kelompoknya dapat dengan mudah melakukan perjalanan alam semesta. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Perjalanan alam semesta, di dalam alam semesta yang gelap. Setelah kapal alam semesta berhenti, ia kemudian mulai melakukan perjalanan alam semesta dan kembali ke tata surya asal mereka. Waktu Tiongkok tahun 2063, tanggal 16 November larut malam pukul 22:08, sebuah kapal alam semesta segitiga memasuki bumi, mendarat di benua Asia, Tiongkok, langit kota Yangzhou di markas Jianan. Hong dan Dewa Petir telah dipulangkan lebih awal oleh Luo Feng ketika mereka tiba. Kota Yangzhou, halaman Westlake. Ayah, ketika Luo Feng, mengenakan baju besi paduan dan sepatu bot tempurnya tiba dengan budaknya Aogu di pintu masuk kastil, keluarganya telah menunggu setelah menerima berita sebelumnya, terutama kedua putranya, Luo Hai dan Luo Ping, segera berteriak kegirangan dan berlari langsung ke arah Luo Feng. Haha, Ping, Hai kecil. Luo Feng menatap keluarganya, senyum puas menyebar di wajahnya. Oh, wah, jauh lebih berat dari sebelumnya. Luo Feng memeluk kedua putranya dan tertawa bahagia. Ayah, baju zirahmu sangat keras. Ping mengayunkan tinjunya dan meninju baju zirah itu. Peng, menghantam baju zirah logam Luo Feng. Kau bahkan tidak berganti pakaian saat kembali. Susin menghampirinya sambil tersenyum, mengenakan bongkahan logam ini.
Aku sudah terbiasa memakainya di luar, jadi tidak sempat berganti pakaian. Luo Feng tersenyum. Baju zirah logam itu memang sudah terlalu lama dipakai. Sebenarnya, meskipun baju zirah itu keras dan padat di luar, baju zirah itu masih sangat nyaman di dalam. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan baju tidur katun murni, tetapi seiring berjalannya waktu, orang akan terbiasa dengannya. Feng kecil, makan malam sudah siap, kami sudah menunggumu. Ibunya Gong Xinlan tersenyum. Ya, masakan ibu memang yang terbaik. Luo Feng tersenyum, biarkan aku berganti pakaian dan mandi, kita akan segera makan. Berganti dari baju zirah logam dan sepatu botnya menjadi baju tidur yang nyaman, Luo Feng makan malam bersama keluarganya. Menghirup aroma rumah, melihat bulan bersama keluarga, makan malam, dan mengobrol dengan mereka. Setelah lama berkelana di alam semesta, orang pasti akan merindukan perasaan ini. Berita tentang kepulangan Luo Feng dan saudara-saudaranya segera diketahui oleh kelima negara besar. Pada sore hari ketiga setelah kepulangannya, kelima negara besar mengirim 15 perwakilan ke rumah Luo Feng untuk membahas tentang migrasi alam semesta. Di dalam ruang pertemuan, Hong dan Dewa Petir juga bergegas datang. Acara utamanya adalah diskusi antara ke-15 perwakilan dan mereka bertiga. Ke-15 perwakilan ini sudah dapat mewakili seluruh kekuatan dari kelima negara besar. Tuan Luo, kepengecutan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita semua sangat jelas bahwa ada banyak bahaya di alam semesta, namun kita tidak bisa hanya menunggu sampai bahaya itu mengetuk pintu kita sebelum kita menghadapinya. Cara terbaik adalah berkomunikasi dan melakukan kontak dengan orang lain di alam semesta sesegera mungkin dan membuat persiapan. Seorang ketua wanita dari Partai Politik Uni Eropa berkata dengan serius. Ya, harap dipahami bahwa semua negara kita telah membuat persiapan yang cukup. Perdana Menteri Kulit Putih yang baru dari pihak Amerika memperhatikan Luo Feng dan kelompoknya. Perwakilan Tiongkok, India, dan Rusia semuanya menatap Luo Feng dan saudara-saudaranya, apapun yang bisa dikatakan sudah dikatakan. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling bertukar pandang dan akhirnya, Luo Feng mengangguk. Ketiganya telah membuat keputusan. Aku mengerti pikiran kalian. Luo Feng menatap ke arah para pemimpin dari 5 negara besar. Aku akui, apapun yang kalian katakan memang sangat masuk akal. Jika kalian ingin bermigrasi ke alam semesta, itu mungkin. Luo Feng menegaskan, para pemimpin dari 5 negara besar hampir tidak dapat menahan kegembiraan di mata mereka. Namun, saya harus memperingatkan kalian semua. Poin pertama, mencapai planet kehidupan lain di alam semesta, aku akan memberikan para migran jaminan hidup yang paling mendasar. Namun, kalian harus mengerti bahwa seseorang harus mencapai level penjelajah bintang sebelum mendapatkan hak untuk menjadi warga alam semesta. Oleh karena itu, saat para migran ini meninggalkan planet yang aku kendalikan, aku tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Poin kedua, meninggalkan bumi sangat mudah. Kembali sangat sulit. Kembali ke bumi dari planet kehidupan lain di alam semesta, hanya bepergian sendiri butuh waktu 3 tahun. Poin ketiga, mengenai informasi bumi, mereka harus merahasiakannya sepenuhnya, tidak boleh membocorkan apapun. Luo Feng menekankan, sebenarnya, tidak banyak informasi penting tentang bumi, satu-satunya hal penting adalah tentang binatang bertanduk emas. Namun, warga bumi biasa bahkan tidak tahu monster yang menelan itu adalah binatang bertanduk emas, dan para migran ini, Luo Feng pasti tidak akan mengizinkan siapapun dari mereka membawa gambar atau rekaman binatang bertanduk emas. Saat para migran meninggalkan bumi dan mencapai planet yang dikendalikan Luo Feng. Pertama, ada ras manusia. Lain di planet itu, semua orang normal, siapa yang akan tahu tentang monster menelan atau binatang bertanduk emas. Namun jika ada yang membocorkan informasi apapun tentang bumi dan mengkhianati manusia bumi, dia akan dieksekusi. Luo Feng menekankan, tidak masalah. Setuju, setuju. Tuan Luo, sepertinya Anda tidak memerlukan 3 tahun untuk kembali dari alam semesta. Wanita Amerika itu bertanya sambil menatap mereka. Luo Feng mengerutkan alisnya dan menatapnya. Tekanan mental yang tak berbentuk itu menyebabkannya mulai berkeringat deras dengan keringat dingin. Luo Feng berkata, gelombang migran pertama ini adalah kontak pertama dari bumi ke alam semesta. Saya tidak ingin ada kecelakaan. Saat kecelakaan terjadi, maka kalian semua akan bersalah karena menyabotase manusia di bumi. Ingat 3 poin yang kukatakan, setuju dan aku akan menyetujui migrasi. Jika kalian tidak setuju,
maka kalian dapat bekerja keras dan membangun pesawat ruang angkasa kalian sendiri. Luo Feng berkata dengan dingin. Oh, maaf Mai Luo, aku hanya ingin tahu, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Wanita itu berkata, begitulah adanya, para migran akan secara resmi meninggalkan bumi setengah tahun kemudian. Dalam setengah tahun ini, kalian semua harus memilih orang dengan bijak. Ingat, perjalanan kembali saja membutuhkan waktu 3 tahun. Kata Luo Feng. 15 perwakilan dari 5 negara besar pergi, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir tidak dapat menahannya. Ada poin bagus dari ini, kita tidak selalu bisa menanggung semua beban bumi pada diri kita sendiri, kita harus membiarkan mereka keluar dan mengatasi masalah. Tanpa tekanan, tidak akan ada pergerakan. Selalu di bawah perlindungan kita, manusia di bumi secara alami akan berevolusi lebih lambat. Kata Hong, benar, Luo Feng mengangguk, orang-orang ini tidak akan bisa membuat kekacauan bahkan jika mereka mau. Terlebih lagi, membocorkan informasi tentang bumi akan membuat mereka menjadi pengkhianat bumi. Semua orang berasal dari bumi, jadi mereka tidak akan berani membocorkan apapun. Dan bahkan jika mereka melakukannya, itu masih dalam kendali kita, lagi pula, itu adalah wilayahku. Luo Feng saat ini memiliki lebih dari 100 planet sebagai wilayahnya, namun, untuk para migran bumi, dia sebenarnya siap untuk membeli beberapa planet lainnya secara khusus. Bagi Luo Feng saat ini, membeli beberapa planet memang mudah. Setelah tinggal beberapa hari di bumi, Luo Feng duduk di kapal alam semesta dan menuju ke Mars. Dia juga memesan kabin nutrisi melalui jaringan alam semesta virtual. Tuan, Anda yakin ingin membeli kabin nutrisi kelas E? Kabin nutrisi ini, sebagai kabin kelas 3 tertinggi, paling cocok untuk pemulihan dan evolusi prajurit penguasa sektor. Selain itu, kabin ini juga merupakan kabin evolusi yang mampu segera menghasilkan prajurit tingkat alam semesta. Petik 2. Namun, itu hanya akan membuat tubuh prajurit menjadi tingkat alam semesta. Setiap terobosan lebih lanjut akan bergantung pada pemahamannya sendiri tentang domain. DCB, hanya mengandalkan kabin saja adalah sia-sia. Selain itu, mengandalkan kabin untuk melakukan terobosan dapat mengakibatkan fondasi seseorang tidak kokoh, tidak dapat mewujudkan domain, dan secara alami tidak akan pernah dapat melakukan terobosan ke level penguasa domain. Juga, biaya penggunaan kabin nutrisi sangat mengejutkan. Penggunaan selama 100 tahun, menciptakan level alam semesta, jumlah uang tersebut dapat digunakan untuk membeli lebih dari 100 budak level alam semesta. Oleh karena itu, menggunakannya untuk berevolusi sama sekali tidak sepadan. Fungsi terbaik dan paling sering digunakan adalah untuk menyembuhkan tubuh penguasa sektor dan memulihkannya. Poin terbaiknya adalah kemampuan penyembuhan. Saya harus menekankan poin ini, jika Anda masih berpikir bahwa itu baik-baik saja, maka tanda tangani di bawah ini. Kabin nutrisi kelas E, membutuhkan 86 miliar dolar alam semesta. Sedangkan untuk cairan nutrisi yang kau butuhkan, 1 ton membutuhkan 10 miliar dolar alam semesta. 1 ton cairan nutrisi benar-benar dapat menciptakan level alam semesta, tentu saja, 10 miliar dolar alam semesta juga dapat membeli lebih dari 100 budak level alam semesta. Oh, kau membutuhkan 10 ton cairan nutrisi, mengerti. Ini perjanjiannya, pertarungan penguasa sektor, ada banyak yang menimbulkan kerusakan langsung pada jiwa, beberapa pada tubuh luar. Saat ini, mengandalkan kabin nutrisi untuk pemulihan adalah yang terbaik. Oleh karena itu kabin nutrisi sangat mahal. Itu memiliki efek sekunder, evolusi prajurit. Dan apa yang Luo Feng beli adalah untuk meningkatkan kecepatan evolusi tubuh manusianya sendiri. Adapun tidak dapat melakukan terobosan. Dengan tubuh binatang bertanduk emas sebagai akarnya, Luo Feng, kau sama sekali tidak memiliki hambatan, dan tidak ada masalah fondasimu tidak kokoh. Kau juga punya uang, tentu saja membeli adalah pilihan terbaik. Kabin nutrisi tingkat 3 ini menghasilkan kecepatan evolusi tercepat. Itulah yang dikatakan Babata kepada Luo Feng. Luo Feng mengambil kabin nutrisi dan menempatkan dirinya di Mars, memulai periode isolasi yang panjang di dalamnya. Ini karena, tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng akan menerobos ke tingkat alam semesta, dan menerobos itu memiliki beberapa masalah yang sangat penting. Tentu saja ia akan memilih Mars di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya untuk menerobos. Di dunia guntur, binatang bertanduk emas itu sudah menjadi bintang tingkat 9.
Bagi bintang tingkat 9 untuk menerobos ke tingkat alam semesta, dibutuhkan waktu lebih dari 50 tahun, dan pengelompokan logam Luo Feng memiliki efisiensi maksimum 89 kali, maka dalam waktu lebih dari setengah tahun, ia sudah siap untuk menerobos. Dan Luo Feng berada pada titik waktu di mana ia akan melakukannya.